Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah ada di tahun baru, tahun 2022. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama 2021. Lalu pas saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Mari kita semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita semangat bekerja di ladang Tuhan. Kita sungguh mensyukuri apa yang telah Tuhan karuniakan berikan bagi kita. Kalau kita hidup selama ini, kita adalah hidup karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang terbaik kita boleh terima dari Tuhan. Rencana indah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini, pengorbanan sempurna. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya bagi kita untuk pemulihan kita, untuk keselamatan kita. Oleh anugerah aku terima darimu, rancanganmu indah bagi aku, hidup selalu di dalammu. Tiada pernah meragukan kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, tapi ku selalu bersyukur. Bagi
setia dan taat kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami masih boleh ada di tahun 2022 memasuki tahun ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur Tuhan melewati tahun 2021 oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu Tuhan. Mohon ya Bapa segala hidup kami biarlah ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kalau kita boleh merasakan pimpinan dan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kita sepanjang tahun yang telah kita lewati. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan senantiasa ada bersama kita. Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Biarlah kita boleh memiliki hati yang terus rindu dan senantiasa taat kepadanya. Allah kita dahsyat, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Glory
mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap percaya akan janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Kita naikkan pujian, ku percaya janjimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk kita semua. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama kita beribadah di tahun 2022. Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat diberkati Tuhan, tetap setia,
tetap bersemangat di dalam mengiring Yesus dan melayani Tuhan, dan tentunya kiranya berkat kemurahan Allah senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan sepanjang 1 tahun 2021 dalam pelayanan saya selaku gembala Gereja Kemah Injil Gombong, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya seluruh jemaat Tuhan membukakan pintu maaf sehingga kita semua saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon belas kasihan Roh Kudus agar firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari dapat kita terima dalam kehidupan kita renungkan dan kita lakukan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur, segala kemuliaan, pengagungan kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan kami dapat memasuki minggu pertama di tahun 2022, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau, tiba saatnya Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini merupakan ayat mengawali tahun 2022 dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah berbuah bagi Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 merupakan perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dalam perumpamaan ini Yesus diumpamakan pokok anggur yang benar dan Bapa sebagai pemilik atau pengusahanya. Kemudian murid-murid dan orang percaya diumpamakan sebagai ranting pada pokok anggur tersebut. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berharap dan juga menetapkan agar murid-murid ataupun orang percaya hidup menghasilkan buah sesuai dengan ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menetapkan agar murid-muridnya, orang percaya, pergi menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, buah yang dimaksud di sini adalah karakter atau sikap yang mulia yang harus dihasilkan oleh orang percaya ataupun yang harus dihasilkan oleh murid-murid Yesus. Karakter yang seperti apa atau buah yang seperti apa yang hendak dihasilkan oleh pengikut Kristus? Jika kita perhatikan ayat 9, 12 dan 17, buah yang harus kita hasilkan adalah buah mengasihi Tuhan dan sesama, dan rela berkorban bagi orang lain. Jadi buah yang harus kita hasilkan sebagai pengikut Kristus adalah buah kasih, mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama, rela berkorban bagi orang lain. Yang kedua, buah yang harus kita hasilkan sebagai pengikut Yesus adalah hidup dalam sukacita Allah. Tuhan Yesus Allah sudah memberikan sukacita kepada kita, maka sukacita itu pun harus kita bagikan kepada orang lain, sehingga lewat sukacita kita ini semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa Tuhan berkehendak agar kita hidup menghasilkan buah bagi Kristus. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup berbuah bagi Kristus. Yang pertama, jika kita tidak berbuah maka akan dipotong atau dihukum, dalam ayatnya yang kedua bagian A. Jadi kalau anak-anak Tuhan atau murid-murid Kristus tidak berbuah, maka Alkitab berkata akan dipotong atau dihukum. Yang kedua, alasan mengapa harus hidup berbuah. Jika berbuah itu artinya kita sedang memuliakan Allah. Dan alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup berbuah bagi Kristus. Jika kita berbuah itu artinya kita adalah murid-murid Yesus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas sekali mengapa Tuhan menetapkan kita agar berbuah baginya. Yang pertama, jika kita tidak berbuah akan dihukum. Yang kedua, jika kita berbuah itu artinya kita memuliakan Allah pencipta kita. Dan yang ketiga, jika kita berbuah itu artinya kita adalah murid-murid Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan berharap agar kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Seperti seorang petani berharap agar taninya menghasilkan buah, menghasilkan panen yang luar biasa, yang menyenangkan hatinya. Seperti seorang pedagang yang rindu menghasilkan buah dari kerja kerasnya di dalam berusaha. Seperti seorang pelajar yang rindu menghasilkan buah dalam kesuksesan masa depan karena hasil kerja kerasnya di dalam studi. Dan tentunya Tuhan juga rindu agar kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya, menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah agar kita dapat berbuah bagi Kristus? Apa yang harus kita lakukan agar berbuah bagi Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini, saya menemukan ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar menghasilkan buah bagi Kristus. Yang pertama, dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah agar hidup kita berbuah bagi Kristus. Maka yang pertama, menerima penyucian dari Tuhan. Menerima penyucian atau pengudusan dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak menghasilkan buah. Kata dibersihkan di sini artinya disucikan tanpa noda, tanpa cacat. Tuhan Yesus telah menyucikan kita. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus telah menyucikan murid-muridnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berharap agar murid-murid yang telah ditebus, yang telah disucikan, yang telah dikuduskan itu menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ada lagu rohani berkata demikian. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, dengan segenap kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, dan seterusnya. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menyucikan kita. Tuhan Yesus sudah membersihkan kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, ia telah dikuduskan, ia telah disucikan oleh darah Yesus. Mari kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan dan sesama, dan hidup taat akan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, orang yang berbuah
adalah mereka yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Orang yang menghasilkan buah karakter ilahi adalah mereka yang sudah merasakan pengampunan dan juga penyucian oleh darah Yesus. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan agar berbuah bagi Kristus. Kita melihat di dalam ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak ibu saudaraku, langkah yang kedua agar kita menghasilkan buah bagi Kristus adalah tinggal di dalam Yesus. Tuhan Yesus berkata, ranting tidak dapat berbuah jika tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga murid-murid atau orang percaya tidak akan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka jika mereka tidak tinggal dalam Yesus Kristus. Bapak ibu saudaraku, di luar Yesus murid-murid tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam ayatnya yang kelima, kata tinggallah di dalam Yesus muncul sebanyak 5 kali. Hal ini merupakan suatu pertanda perhatian khusus di dalam teks ini. Bapak ibu saudaraku, kata tinggal dalam bahasa Yunaninya adalah meno, artinya tinggal, tunduk atau patuh. Dengan kata lain, murid-murid atau orang percaya akan menghasilkan buah bagi Kristus jika mereka tinggal, tunduk atau patuh pada perintah-perintah Tuhan Yesus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit pasti dituntut untuk tunduk, patuh dan taat kepada atasannya. Setiap atasan memerintahkan suatu perintah, maka prajurit tersebut akan taat, tunduk dan patuh apapun konsekuensinya. Itu sebabnya Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menghasilkan buah karakter yang mulia seperti Kristus, jika kita ingin berbuah bagi Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah tunduk, patuh dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Bersekutu dengan Dia, belajar untuk mendekatkan diri kepada Dia dan juga mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita dapat berbuah jika kita tinggal, tunduk dan taat akan perintah-perintah Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, yang terakhir, langkah-langkah agar berbuah bagi Kristus, yang ketiga adalah tinggal dalam firman-Nya. Dalam ayatnya yang ketujuh, firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak ibu saudaraku, langkah yang pertama agar kita hidup berbuah bagi Kristus, maka terimalah penyucian atau pengampunan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, tinggallah dalam Tuhan Yesus, tunduk, patuh dan taat akan perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tinggal dalam firman-Nya. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, faktor lain untuk hidup menghasilkan buah adalah Tuhan Yesus meminta agar murid-murid tinggal dalam firman-Nya. Sesuai dengan ayatnya yang ketujuh, kata firman di sini adalah rema, yaitu sesuatu yang diucapkan. Dengan kata lain, jika ingin menghasilkan buah dalam kehidupan kita, maka kita harus tinggal dan mentaati apa yang Yesus ucapkan atau perkatakan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab adalah firman atau ucapan Allah yang tertulis. Itu sebabnya mari kita taat dan tunduk akan firman Tuhan dan setiap rema yang diberikan kepada kita. Di saat kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, Tuhan memberikan kita rema, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita renungkan dan tunduklah pada perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahun 2022 gereja kita akan mengadakan gerakan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita ikuti gerakan ini, karena saya percaya di saat kita membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, agar kita berbuah, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau
agar di tahun 2022 ini kita hidup menghasilkan buah bagi Dia. Sebab hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal dan lunas terbayar. Itu sebabnya hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus sepenuhnya. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita terima pengampunan, pengudusan dari Tuhan Yesus. Kita telah dikuduskan, kita telah dibersihkan dengan darahnya. Itu sebabnya mari kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Yang kedua, mari kita tunduk, mari kita tinggal dan taat akan perintah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, agar kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita, mari kita tinggal dan tunduk pada firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman-Nya, dapatkan remanya, pesan Tuhan untuk kita, dan lakukan. Saya percaya di tahun 2022 kerohanian kita akan semakin maju. Kita akan bertumbuh, berbuah, dan bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, di tahun 2022 ini mari kita berbuah bagi Kristus Yesus. Sebab kita adalah miliknya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau bagikan kepada kami di tahun 2022 ini Tuhan. Kami rindu berbuah, menghasilkan buah bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Itu sebabnya Tuhan mampukan kami untuk menghargai penyucian, pengudusan yang telah Kau berikan kepada kami lewat darah-Mu yang tercurah. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa tinggal di dalam Engkau Yesus, taat dan tunduk kepadamu. Dan biarlah juga kami senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menuntun kami untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah di tahun 2022 ini Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, semakin teguh di dalam Tuhan. Kesetiaan kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Kerinduan kami untuk belajar firman Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, ekonomi mereka, pendidikan mereka, bahkan masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Saya berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19, Tuhan tolong supaya pandemi ini segera berakhir dari bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah online kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.